Semangat pagi, selamat pagi untuk anak-anakku SMP Negeri 20 Surakarta yang tercinta. Kita bertemu kembali dengan Ibu Kristiana pada pembelajaran jarak jauh mata pelajaran PPKN terkhusus untuk kelas 7A sampai dengan 7D. Apa kabar anak-anak? Semua sehat? Ya, semua bahagia? Tentu saja, karena pada masa pandemi ini kesehatan itu adalah yang utama. Ya, oleh sebab itu laksanakan protokol kesehatan. Apa saja? Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, kemudian menjaga jarak, tidak berkerumun, ya, dan juga tidak pergi kemana-mana, ya. Kita harus di rumah saja, belajar di rumah, bahkan bekerja juga di rumah. Kita kalau memang harus ada tugas itu ya, baru kita keluar rumah. Anak-anakku yang Ibu kasihi, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kita masuk yang ketiga, karena ini sebagai lanjutan pada minggu-minggu yang lalu. Tetapi sebelum kita melanjutkan pembelajaran lebih dahulu, sudahkah kalian menyiapkan buku paket, kemudian menyiapkan buku catatan dan buku tugas? Ya, tentu saja sudah, ya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, kita akan berdoa lebih dahulu agar di dalam belajar ini kita senantiasa mendapatkan berkat atau berkah dari Tuhan Yang Maha Esa, dan kita bisa dimampukan untuk memahami pelajaran ini. Berdoa menurut agama kita masing-masing, dimulai. Selesai. Kita sekarang akan masuk pada pembelajaran keragaman ras di Indonesia. Ya, keragaman ras di Indonesia. Selain keragaman suku dan agama, masyarakat Indonesia juga memiliki keragaman ras. Nah, ras itu berasal dari bahasa Perancis Italia yang disebut rasa, yang artinya pembedaan variasi penduduk berdasarkan tampilan fisik. Tampilan fisik ini bisa bentuk dan warna rambut, warna mata, warna kulit, bentuk mata, dan bentuk tubuh. Oleh sebab itu, ras ini bisa disebut pembedaan manusia berdasarkan pada ciri-ciri fisik. Ya. Dan menurut pengertian ras dari seorang ahli sosiologi adalah golongan manusia yang menunjukkan berbagai ciri tubuh tertentu dengan frekuensi yang besar. Ini menurut Kucaraningrat, ya, seorang ahli sosiologi. Nah, ternyata keberagaman ras menjadi salah satu kekayaan bangsa Indonesia dan harus disikapi dengan toleransi, karena perbedaan ras seringkali menjadikan benih-benih konflik yang tidak disikapi secara bijaksana. Hal mendasar yang harus diingat adalah bahwa setiap ras memiliki kedudukan yang sama. Oleh sebab itulah pemerintah kemudian melindungi keberagaman ras di Indonesia. Dan keberagaman ras di Indonesia ini diatur dalam peraturan perundang-undangan, ya, perundang-undangan
yang mengatur perlindungan terhadap keragaman ras di Indonesia. Nah, apa saja undang-undang yang mengatur perlindungan terhadap keberagaman ras di Indonesia? Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945, terutama pasal 28A yang berbunyi setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Diskriminasi itu dibeda-bedakan, ya, atau perbedaan. Kemudian yang kedua, pasal 28 ayat B, setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1999 tentang pengesahan Konvensi Internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial, yaitu tahun 1965. Kemudian yang ketiga, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Yang keempat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnik. Nah, oleh sebab itulah kita sebagai bangsa Indonesia harus menjunjung tinggi keberagaman ras di Indonesia yang bisa justru menyatukan bangsa Indonesia. Kemudian faktor apa yang menyebabkan keberagaman ras di Indonesia? Nah, ternyata keberagaman ras di Indonesia disebabkan karena letak dan kondisi geografis Indonesia. Yang dua, sejarah penyebaran ras di dunia. Yang ketiga, kedatangan bangsa-bangsa asing di wilayah Indonesia. Nah, ini seperti pelajaran yang lalu, letak dan kondisi geografis Indonesia. Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra, menempatkan Indonesia berada di tengah-tengah jalur lalu lintas perdagangan dunia, sehingga Indonesia ini dilewati pedagang-pedagang asing atau pedagang-pedagang internasional. Mereka berdatangan ke Indonesia, dan mereka ada yang kemudian menetap di Indonesia, sehingga di Indonesia menjadi beragam ras yang ada. Nah, keberagaman ras Indonesia itu ada dari ras Malayan Mongoloid dengan ciri warna kulitnya kulit sawo matang, bentuk muka dan mata, bentuk mukanya bulat, mata besar, tinggi badannya sekitar 150 sampai 165 cm. Ini terutama adalah bangsa Melayu, ya, seperti mayoritas bangsa Indonesia dari Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan lain sebagainya. Kemudian melanesoid, ya, ras melanesoid, yaitu warna kulitnya hitam, bentuk muka dan mata itu mukanya bulat, matanya oval atau besar. Kemudian tingginya antara 160 sampai 170 cm. Ini bisa kita, kalau di Indonesia adalah masyarakat Papua atau saudara-saudara kita yang berada di Papua. Kemudian Asiatic Mongoloid, ini juga ada di Indonesia, yaitu warna kulitnya kulit kuning, bentuk mukanya oval, matanya sipit, tingginya antara 155 sampai 165 cm. Ya, ini terutama adalah keturunan dari bangsa Asia Timur, itu dari
Cina, Jepang, Korea, ya. Kemudian Makau dan lain sebagainya. Kemudian Negroid, ya. Ini warna kulitnya hitam pekat, ya. Kemudian bentuk mukanya kotak, kemudian dan rahangnya besar, dahinya lebar, matanya dalam, tingginya di atas 170 cm. Kemudian yang terakhir ras Caucasoid, yaitu warna kulitnya kulit sedikit kuning, agak keputih-putihan, ya. Kemudian bentuk muka itu seperti hati, ya. Mata kecil tak berkelopak, ya. Tinggi sekitar 165 sampai 180 cm. Ini terutama adalah bangsa Eropa. Nah, keturunan Eropa juga ada yang di Indonesia. Turunan Negro atau Afrika juga ada, yaitu Negroid, ya. Itulah keberagaman ras yang ada di Indonesia, yang kemudian banyak yang menjadi masyarakat Indonesia. Nah, ras Mongoloid yang kebanyakan berada di Indonesia ini terbagi atas 3, yaitu Asiatic Mongoloid, yaitu ini terutama adalah masyarakat, ya, Cina, Jepang, Korea. Kemudian Malayan Mongoloid ini adalah bangsa Melayu, yaitu seperti bangsa-bangsa di Asia Tenggara, ya. Kemudian Indonesia, Malaysia, kemudian Brunei, ya. Kemudian juga Burma, Vietnam. Kemudian American Mongoloid atau suku Indian, ya, suku Indian yang ada di Amerika Selatan dan Tengah atau sering disebut Amerika Latin, ternyata itu aslinya dari Asia, yaitu dari termasuk suku Mongoloid, ya. Kemudian ras yang ada di masyarakat Indonesia tadi sudah kita pelajari, yaitu adanya di mana saja. Ras Malayan Mongoloid yaitu di Sumatera, ini terutama orang masyarakat Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Kemudian ras Melanesoid, ya, yang agak hitam, saudara kita, itu berada di Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Kemudian ras Asiatic Mongoloid itu seperti orang Cina atau Tionghoa, Jepang, Korea. Ras ini tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian ras Caucasoid yaitu keturunan dari India, Timur Tengah, Australia, dan Eropa, serta Amerika. Mereka semuanya menyebar di Indonesia. Jelas ya anak-anak? Baik, Ibu akhiri sampai di sini pertemuan kita. Silahkan nanti kalian baca di e-learning. Ada tugas dari Ibu, yaitu nanti kalian, Ibu harap mencari, ya, keragaman ras di Indonesia dengan contoh gambar, ya, orangnya. Jelas ya? Ya, lebih jelasnya nanti dibaca di e-learning. Baik anak-anak, selamat belajar, salam sehat, Tuhan memberkati.